Selamat siang buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Nando Saro Siombing dari kelas 4 TIC dengan NPM 220519113. Kali ini saya akan membuat suatu rangkaian LAN atau VLAN dan menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Kali ini saya sudah membuat beberapa rangkaian dan menggunakan beberapa PC. Kali ini dia semuanya yang saya gunakan, dan saya belum mengkonfigurasikannya atau mengisi IP address-nya. Kali ini sebelum saya lanjut konfigurasi, saya akan menjelaskan beberapa dari VLAN. Nah, VLAN itu sama seperti LAN, merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tetapi melewati dari perangkat untuk menghubungkan yang sama. Nah, VLAN itu tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. Nah, kepanjangan VLAN itu Virtual Local Area Network. Nah, sedangkan LAN singkatan dari Local Area Network. Nah, perbedaan VLAN dengan LAN itu, kalau VLAN digunakan untuk meningkatkan kinerjanya LAN. Nah, kalau LAN itu hanya menghubungkan dari gedung ke gedung. Nah, VLAN ini hanya memperkuat kinerja dari LAN tersebut agar interkoneksinya tetap stabil. Segmentasi VLAN itu membagi suatu keanggotaan ke dalam beberapa VLAN dan mempunyai anggota kedalaman beberapa VLAN yang berbeda. Kelebihan VLAN itu performanya dapat kita bilang tinggi, dapat mempengaruhi mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu kita kerjakan. Nah, biayanya VLAN itu pun sangat murah, dapat mengurangi biaya, dan keamanannya pun sangat tinggi. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa rangkaiannya. Kita masukkan dulu IP address-nya 192.168.1.1. Di IP selanjutnya juga kita masukkan IP-nya. Seterusnya juga kita masukkan. Ulangi dengan cara yang sama agar bisa saling terhubung melalui switch. Kalau sudah kita hubungkan, sudah kita masukkan IP address, kita hubungkan menggunakan kabel strike. Kita pilih fast ethernet 0/1. Oke. Kita hubungkan juga lagi PC lainnya. Ketika sudah kita hubungkan, kita masuk ke konfigurasi switch. Nah, inilah dia fungsi switch menghubungkan PC lain ke PC lain tersebut. Nah, kita masuk ke pilihan config. Nah, sebelum kita masuk ke pilihan lainnya, kita masuk ke pilihan database. Nah, kita hanya perlu membuat bagian-bagiannya seperti ruangan 1, ruangan 202, seperti itu contohnya. Kita buat bagian-bagiannya.
kita buat agar lebih bermasalah. Tetapi tidak mesti juga sih melakukan seperti ini, sungguh repot juga. Tetapi saya melakukan ini agar terlihat lebih rapi dan dapat saya kerjakan dan tidak bingung. Seperti ini. Nah, pilih warnanya yang berbeda agar kita tidak bingung juga. Ada bermasalah pada cursor saya kayaknya nih. Oke. Jika sudah kita buat pilihannya, jangan lupa kita buat IP agar kita tahu IP berapa sih yang berada pada PC tersebut. Nah, saya menggunakan cara copy paste ya teman-teman agar lebih cepat. Seperti ini yang saya lakukan agar cepat. Nah, yang bertanda merah itu ruangan 101. Nah, sedangkan yang agak warna hijau ruangan 202. Nah, ruang dan warna tersebut yang lainnya ruangan 303. Kita buat dulu bagiannya agar kita tidak bingung dalam pengerjaannya. Nah, ketika sudah kita buat seperti ini dan kita masuk ke langkah setting switch. Nah, ini dia. Pertama kita masuk ke VLAN database. Kita buat VLAN numbernya yaitu 101 ya, karena ruangannya. Kita buat VLAN 1. Kita add. Lalu kita buat VLAN 2 202. Kita add. Kita buat VLAN 3 juga 303. Kita buat berbeda-beda agar tidak terjadinya trouble. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu fast Ethernet 0/1. Nah, cek pengaturannya dalam status on ya teman-teman agar bisa terhubung. Kita pilih VLAN 101 VLAN 1. Ini dia. Nah, fast Ethernet 2-nya kita pilih 101 VLAN 1. Kenapa? Karena ini dia bagiannya ruangan 101 yaitu PC 0 dan PC 1. Harus kita buat bagiannya. Kita masuk ke langkah switch-nya lagi. Kita pilih fast Ethernet 0/3. Kita pilih 202 VLAN 2 dan fast Ethernet 4-nya kita masukkan juga. Nah, udah. Kita masukkan juga yang ketiga, yang PC 5-nya. Dan fast Ethernet 6-nya kita masukkan 303. Nah, kita cek kembali apakah sudah benar 101, 101, 202, 202, 303 dan 303. Saya buat seperti ini agar bagian-bagiannya tidak bingung. Nah, kita masuk pilihan transmission. Ini real time dan ini transmission. Kenapa? Karena kita